Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Koridor.tv. Kita kedatangan tamu Pak Rusmin Lawin. Beliau ini tokoh muda ya. Saya kenal Pak Rusmin ini cukup lama. Dulu di Sumatera Utara, Ketua Rey. Umum Rey ya? Ketua Rey ya? Ya, 2008. Berapa periode itu? Satu periode lah. Satu periode tahun 2008. 2008. Ya, ini saya sering diundang dulu ke Sumut, bahkan sempat jalan-jalan Liputan khusus. Iya, dan kita sempat ke ini, ke Pineng. Iya, betul. Ini luar biasa ini. Nah, saya hampir setiap hari melihat perkembangan Pak Rusmin ini ya. Sekarang kalau nggak salah beliau duduk sebagai Wakil Ketua Umum DPP REI ya. Iya, betul. Bidang luar negeri. Iya, hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri. Ya. Saya lihat hampir tiap hari beliau ada di Jepang, besok di Hong Kong. Kemarin yang terbaru di Uzbekistan nanti. Uzbekistan. Ya, cantik-cantik juga. Nah, hari ini kita mau coba bedah ya. Bagaimana beliau aktif di REI, kemudian apa aja sih yang dikerjakan di luar betul. negeri. Orang Korea ya. Orang pengen tahu tuh. Saya yang juga di media juga pengen tahu. Ini Pak Rusmin keliling terus tiap hari, berapa besar nih duitnya keluar. Kemudian apa sih hasilnya gitu kan? Walaupun kita kemarin lihat ada perkembangan baru, tadinya VFC Asia Pasifik ya. Sekarang sudah VFC dunia. Ya. Kemudian juga berapa kali saya lihat juga ke mana? Ke luar negeri bersama Pak Budi Arsa ya. Nah, kita pengen tahu nih, kita bedah dari awal bagaimana Pak Rusmin aktif di REI, terus apa sih yang dilakukan sekarang, terus informasi terbaru ini. Ini yang paling kita perlu eksplor lagi. Beliau salah satu aktivis di REI yang diminta Bappenas ya. Untuk bisa membantu pemerintah dalam hal ini untuk pengembangan ibu kota negara ya di Kalimantan. Kita pengen tahu juga seperti apa yang akan dilakukan. Pak Rusmin, cerita sedikit. Ya. Seperti apa sih tugas-tugas Pak Rusmin di REI? Ya. Ciao, bonjour, konnichiwa, hola. Artinya itu hai Pak sebenarnya. Okay. Kan itu kalau di Uzbekistan rahmat Pak. Oke. Itu hasil luar negeri. Baru pulang soalnya. Masih hangat. Jadi, makasih Pak Indra karena sudah undang saya walaupun kepepet hari ini waktunya. Tapi karena abang kita juga sama dari Medan ya, ini wajib datang ke studio ini, dan saya bangga karena perkembangan kantornya sudah luar biasa dari kemarin. Jadi kan saya itu kan aktif di REI melalui REI Sumut sejak Pak Arthur Batubara menjadi ketua termuda tahun 1999, sudah lama sekali itu. Nah, itu jadi bidang. Kemudian di 2005 saya jadi di 2000 berikutnya saya jadi wakil sekretaris, terus ketua di 2008. Terus wasekjen di DPP 2013, kemudian wakil ketua DPP bidang hubungan luar negeri periode kedua ini. Kedua. Udah 2 periode di posisi itu. Wakatum ya. Kelihatannya kompeten sekali tuh. Kalau orang-orang REI sih memanggilnya menunya REI Pak. Menlu. Karena lebih baik di luar. Ya? Karena lebih baik di luar daripada di dalam Pak. Iya. Jadi perjalanan waktu saya masih ingat 2005 saya dipanggil oleh almarhum Pak Ciputra dan Pak almarhum Pak Teguh Satria untuk bagaimana lebih aktif di VFC. Itu ceritanya waktu saya masih menjabat sebagai sekretaris REI Sumut. Waktu itu ketuanya almarhum Tajudin. Jadi ya, itulah yang kita ke Penang kan, saya mulai ke Penang dulu, ke Singapura, baru kita ke Eropa kan. Nah, disitulah saya sudah sudah dipatok harus aktif di VFC dan sampai hari ini. Jadi kita mulai dari. Sekarang apa jabatan VFC? Saya sekarang di VFC itu salah satu dewan direksinya Pak. Dewan direksi dunia, board of director yang berbasis di Paris. Dan juga baru selesai kemarin President of Strategic Planning Committee yang sangat strategis yang merancang strategi ke depannya.
Maksud saya, dan sekarang yang paling grace ini adalah saya ditunjuk menjadi perwakilannya FIAPSI di PBB yang berkantor di Jenewa, Swiss. Itu posisi penting karena itu menjadi focal pointnya FIAPSI di Jenewa. Dan sebaliknya tugas saya juga menyampaikan program-program yang menyangkut dengan Sustainable Development Goals-nya PBB kepada teman-teman FIAPSI. Nah itu posisi penting itu, strategis. Orang Indonesia siapa yang pernah di situ? Itu posisi senior. Yang sudah pernah tentunya yang sekarang bareng-bareng saya itu Pak Budiarsa. Pak Budiarsa itu di perwakilan di kantor yang di New York. Kan PBB kan punya 3 kantor, Pak. Ada di New York, ada di Jenewa, satu lagi di Vienna, Austria. Jadi ini posisi senior karena seleksinya juga ketat. Nah, seberapa bagus posisi itu? Minimal kita bisa sebagai orang Asia kita bangga lah. Artinya bisa mewakili Asia, kita bisa menjadi focal point di sana. Itu mewakili Asia. Bukan mewakili Indonesia? Iya, mewakili Asia Pasifik. Jadi karena FIAPSI ini adalah federasi riset dunia, the International Race Federation yang berbasis di Paris sejak tahun 51. Sebenarnya berdirinya 45, cuma baru formalnya 51. Oke. Sampai hari ini kita sudah masuk ke usia yang kira-kira sudah mencapai 70. Ya kan? 70. World Presidennya pernah dijabat orang Indonesia dua tokoh. Satu adalah almarhum Pak Ciputra tahun 1989. Satu lagi almarhum Pak Ferry Neville tahun 95. 95. Nah, anggota seluruh negara itu ya? Iya. Dan kita lagi mendorong nih Pak Budiarsa biar akhir tahun ini bisa terpilih sebagai Vice President elect dunia, karena kita sudah lama ini tidak ambil jabatan ini. Jadi FIAPSI ini adalah federasi yang terdiri dari 120 asosiasi. Namanya federasi, pasti kan anggotanya asosiasi di dunia. Di 72 negara dan mempunyai 2 juta members dan associate members di seluruh dunia yang terdiri dari lebih dari 40 profesi real estate. Bukan hanya developer. Iya, jadi ada broker, developer, konsultan, lawyer, notaris, arsitek, planner, bankers, builders. Karena di luar negeri kan developer sama kontraktor beda. Builders, konsultan, ya kan. Termasuk juga PR media seperti Abang, itu wartawan, notaris, itu juga bagian daripada stakeholders ini. Dan kita adalah satu-satunya badan swasta yang mempunyai posisi consultative board, artinya sebagai badan konsultasi terhadap unit habitat. Jadi kalau unit habitat butuh pandangan tentang perumahan ya dengan FIAPSI, Pak. Demikian juga dengan ECOSOC, ekonomi dan social culture yang berbasis di Bangkok. Jadi ini FIAPSI melekat kepada 2 badan PBB ini. Jadi makanya kita tiap tahun tuh selalu aktif di hari unit habitat. Dari Indonesia hanya REI. Iya. Nah, yang lain tuh seperti REB itu ya mereka itu ya prinsipal member kita. Gitu. Ke REI-nya ya. Ya, jadi di REI itu FIAPSI Indonesia ya REI gitu, Pak. Jadi presiden kita sekarang Pak Budiarsa, chairman-nya Pak Toto Lusida, ya kan? Jadi ini yang salah mungkin, Pak. Pak Eman saya dengar juga kemarin. Ya, Pak Eman kan pernah pemecah rekor sebagai presiden Asia Pasifik 3 periode, Pak. Sampai tahun ini selesai. Asia Pasifik. Iya, itu belum pernah, Pak. Itu cukup membanggakan itu ya. Belum pernah itu. Nah, saya pengen tahu apa sih pertimbangan mereka memilih kita? Kalau sampai 3 periode atau Pak Rusmin juga tadi? Iya, tentunya kan ini kan by voting, Pak. Ini by voting artinya kita memang benar-benar harus dikenal sebagai tokoh yang aktif di berbagai acara mereka dan punya prestasi, Pak. Ya, Pak Eman kan prestasinya adalah mendorong isu affordable housing kan, rumah mampu milik, rumah sederhana ke forum dunia kan, forum PBB, World Bank, IFC kita bicara, termasuk membantu melobi pendanaan ke PUPR kita juga terlibat, Pak. Tapi behind the screen, Pak. Karena kami kan selalu sebagai stakeholder swasta kan juga signifikan didengar oleh World Bank, Pak. Ya kan? Artinya member yang lain menunjuk Indonesia untuk duduk di situ bukan sembarangan juga. Iya, apalagi Pak Eman berhasil waktu Pak Eman presidennya berhasil menyukseskan gawean besar yang FIAPSI Global Summit yang kemarin 2018 itu kan 2.000 orang datang kan gampang, Pak. Bagi Eropa itu suatu something banget ya kan, mereka kalau kita ke sana acara mereka paling 400 orang. Kita bisa 2.000 orang, 1.500 orang dalam negeri, 500-nya orang peserta asing kan itu luar biasa.
biasa. 2018 kan abang hadir waktu itu. Jadi itulah membuka mata dunia bahwa UFC Indonesia ini cukup kuat. Chapter yang kuat kita dianggap. Di Asia Pasifik kita punya 18 chapter, tapi kita dianggap yang terkuat saat ini. Itu dianggap kuat jumlah anggota Ray-nya banyak atau memang punya jaringan dan kemampuan, dan secara finansial mandiri, nggak pernah minta uang, malah ngasih uang banyak ke UFC. Oke, ini balik lagi ke Pak Rusmin nih. Jadi kalau keluar negeri itu Pak Rusmin ngapain? Ya, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik karena saya selalu capek Pak menjawab orang Pak. Mereka karena kan kalau kita ini kan saya kan sosial media banget ya, Facebook, Instagram, semua kan itu kan itu mau nggak mau lah karena saya capek kalau harus menjelaskan ke teman-teman media karena di kontak saya itu kan banyak teman-teman media, saya cuma post aja, jadi mereka tinggal quote Pak, ya kan, jadi gampang kan. Jadi apa namanya, sebagai board of director-nya VFC, tugas saya kan adalah bagaimana membantu mengkampanyekan sektor real estate sebagai satu portfolio yang penting. Itu penting. Orang di dunia, investor di dunia harus diingatkan bahwa real estate itu penting. Itu adalah portfolio investasi yang zaman pandemi pun terbukti itulah kedua terbaik sesudah emas masih. Jadi nyambung nih Mas Dita ya Pak. Jadi ini semua adalah tugas-tugas utama kita sebagai duta dari VFC untuk keliling ya Pak. Ya kan? Karena di VFC itu ada direksinya ada 24, boardnya ada 24, 23 dipilih. Satu orang sekjen nggak dipilih, itu digaji. Jadi 23 ini take turn, tiap 3 tahun dipilih Pak. Saya menduduk sebagai board of director, dewan direksinya sudah yang kedua kalinya. Ini yang kedua kali ya? Tahun ketiga yang kedua kalinya Pak. Iya, jadi ini pemirsa mungkin kalau kita balik ke belakang nih, 2013 Indonesia Property and Bank Award ini pernah memberikan penghargaan nih ke Pak Rusmin sebagai tokoh muda Ray ya. Ini beliau bukan hanya memperkenalkan developer industri properti keluar, tapi juga memperkenalkan negara ini di negara-negara lain, terutama di anggota VFC. Masih ingat kan? Ya, karena saya selalu bawa kopi Sumatera, kopi Gayo, kopi Aceh, kopi Mandeling, bawa ulos Pak. Kalau saya kemana-mana Pak, saya ulosin tuh Pak yang namanya Direktur PBB Pak. Dia mengheran loh, apa ini? Saya bilang ini blessing for you. Indonesia. Iya Indonesia. Jadi apa namanya, mereka wah cantik sekali negaramu. Baru mereka bros, oh ini Danau Toba, wah cantik sekali negaramu. Jadi kalau sampai hari ini Pak Rusmin eksis mempromosikan Ray, mempromosikan properti dan mempromosikan negara ke luar Indonesia. Jadi penghargaan kita 2013 itu sangat tepat ya. Wah, ibarat apa namanya, pelatih talent scout bola. Jadi Pak Indra itu bisa tahu di lapangan siapa yang ini benar-benar yang bakal jadi pemain mahal nih Pak. 2013 terima kasih Pak Indra karena sudah memilih saya sebagai tokoh fenomenal, walaupun ada 1-2 orang yang dibuat yang tentang saya tahu itu. Tapi hari terbukti bahwa pilihannya Pak Indra tidak salah, dan karena saya konsisten Pak, saya konsisten tekun di bidang itu. Dan apa namanya, dan dulu waktu dikasih penghargaan saya masih keliling-keliling Asia Pak. Tapi hari ini saya sudah keliling sampai Afrika Pak. Betul. Bahkan kepada Udah berapa negara nih kalau misalnya di list nih? Ini menarik Pak. 2018 sampai 2020 sebelum pandemik saya sudah keliling 38 negara Pak. Wah biasa. 38 negara. Ini waktu pandemi? Iya, sebelum pandemik. Jadi 2018 sampai 2020 Februari, seminggu sebelum pandemi meledak, saya masih di Itali Pak sama Pak Budiarsyah Pak. Iya. Menghadiri acara Yun Habitatnya di Rome. Nah, kita kadang-kadang bukan soal pergi-pergi, tapi kita harus eksis Pak. Ini kan panggung dunia. Indonesia ada. Bayangkan nanti misalnya begitu VFC itu gelar apa bendera kita nggak ada Pak. Waduh, itu memalukan sekali. Itu harganya itu tidak ternilai Pak. Jadi itu perlu eksistensi bahwa real estate Indonesia sebagai negara yang keempat terbesar itu potensinya masih luar biasa. Iya. Jadi bukan hanya promosi industri properti kita. Promosi itu marwah negara kita Pak, menurut saya Pak. Itu soal marwah. Setuju itu. Kultur juga kan, kulinernya juga. Saya selalu bawa selendang yang kecil dari Bali ataupun dari Sumut sebagai souvenir. Jadi mereka dari sana sampai waktu kita bikin summit di Bali, mereka bilang wah negaramu bagus sekali. Habis itu banyak yang balik kan, datang lagi. Jadi karena kita harus ingat, investment itu selalu dimulai dari tourism. Travel dulu, dia sudah seneng, ya kan? Mungkin habis itu ya pengusahanya dia coba dengan dagang. Oke, investment always followed by tourism, trade, baru invest Pak. Habis dagang dia nyaman ya sudah dia beli Pak, gitu loh. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk nawarin itu karena orang kan bukan beli konkret, bukan beli dinding Pak. Dia bisa bangun properti yang sama mewah di hutan atau di kampung dia. Tapi yang dia beli kan atmosfernya, kenyamanannya.
ya kan? Keamanannya, kulinernya, kulturnya, keramahan orang-orangnya seperti Bali, Pak, ya kan? Itu yang dibeli, Pak. Kemarin pandemi masih sempat keluar ya? Sebelum pada saat pandemi? Iya. Sama ledak itu saya sama Pak Budiarsa ada di Roma sampai tanggal 10. Kami masih keliling ke Swiss. Itu masih ini ya, masih. Iya. Terakhir saya ke Jepang Maret 15 baru pulang, Pak. Itu baru-baru awal pandemi. Nah, ini yang menarik ini. Kita pengen tahu, mungkin juga pemirsa juga mau tahu ini. Seperti apa kondisi properti di negara-negara yang Pak Rusmin sempat datang? Oh, iya. Mulai dari Asia maupun sampai ke. Jadi kalau kita bicara pandemik, sebelum maupun di pandemi. Iya, itu hampir sama. Karena kan sama-sama grow, begitu pandemi sama-sama drop, Pak. Itu ekuivalen. Cuman kan sekarang tergantung bagaimana resiko pandemiknya, itu sekarang jadi acuannya beli properti, Pak. Sekarang seperti India itu juga susah. Nah, kita beruntung karena kita tinggal di zona Asia Pasifik yang tiap tahunnya itu selalu berkontribusi kepada sepertiga daripada property investment, Pak. Jadi tiap tahun for the last 10 years Asia Pasifik itu selalu menyerap yang namanya property investment itu ya sepertiga dari budget dunia gitu. Kita beruntung dan ini nggak pernah turun. Ya karena dianggap daerah yang stabil dan penduduknya paling banyak. Kan kita nih 2/3 penduduk ada di sini, Pak. Betul, ya kan? Itu luar biasa sekali dan perubahannya ada Jepang, ada Korea, ada China, ya kan? Ada kita, itu ada India, itu kan musim-musim pertumbuhan yang ini yang tetap grow kan sampai 20 tahun ke depan. Nah, memang properti itu secara umum sekarang mau di Amerika, mau di Latin, mau di Utara, mau di Eropa, Barat, Timur itu cenderung dropnya sampai 20-30%, Pak. Itu turun. Iya, itu sudah fakta. Termasuk juga Indonesia. Tapi memang ya paling cepat drop, tapi paling cepat juga bangkit. Ini drop industrinya apa drop harganya nih? Dua-duanya, salesnya juga menurun. Iya, harga juga menurun hampir sekitar itu. Tapi juga tergantung, hotel lebih parah, logistik justru tidak begitu parah karena orang tetap butuh makan. Justru sekarang kan orang belanja itu kan sekarang kan malah di depan belanja sebulan ke depan. Jadi jadi absorpsi daripada market terhadap logistik itu kan besar sekali gitu loh. Ya kan yang mati kan sebenarnya kan hotel dan kantoran, bukan mati, artinya penyesuaian lah, menyesuaikan, ya kan, dengan teknologi, dengan digital kan, gitu loh. Nah, satu yang menarik adalah faktor teknologi, ya, digitalization, transformasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang itu ada semacam blessing in disguise, berkata selubung. Dan dengan pandemi ini, industri real estate ini mau nggak mau sekarang harus berbenah, mempercepat diri untuk mentransformasi kepada era digital. Karena sekarang dengan kita butuh suatu sarana, butuh tools yang bisa memapas ruang dan waktu, ya kan, agar orang bisa melihat properti kita tanpa harus datang secara fisik. Itulah yang namanya PropTech yang 2 tahun lalu kita pernah dirikan sama-sama Bang Enda, dan di sini akan jadi sekretariatnya. Ya, PropTech itu kan awalnya kan seperti web portal, hanya mempertemukan pasar, membutuhkan pembeli dan penjual, penyewa dan pemilik sewa. Itu seperti rumah.com, 123, ya kan, Lamudi gitu kan. Nah, berkembang dia masuk kepada yang namanya artificial intelligence, ya kan. Artificial intelligence itu ya sesuatu yang habit manusia yang berulang-ulang direkam, tapi nanti langsung diprogramkan, ya kan. Dan jadi data. Iya, data, AI, big data. Namanya virtual reality, augmented reality, drone. Nah, sekarang kan sudah masuk yang ke semua yang berbau robotik, IoT, Internet of Things kan, smart home, itu semua kan IoT. Nah, perkembangan ini luar biasa, Bang, sangat luar biasa. Jadi mau nggak mau sekarang pengembang itu harus fokus ke sana. Sekarang orang nggak lagi belanja lihat properti itu di koran-koran, nggak lagi, tapi di Facebook, di Instagram, ya kan, orang lebih senang seperti itu. Itu mau nggak mau itu, apalagi milenial, gitu loh. Di samping juga desainnya juga harus berubah, tapi juga tampilannya juga berubah, tampilan iklannya berubah, dan cara marketing juga berubah. Gitu. Itu yang digital transformation. Kita lagi develop juga, nanti bisa kita kolaborasikan. Itu harus. Jadi PropTech tadi kapan mau di launch?
Sebenarnya sih kita menunggu dari tahun kemarin. Jadi ada ide dari saya dan teman-teman di luar negeri, terutama dari Asia PropTech Hong Kong, karena kan kita sudah kerja sama Asia PropTech Hong Kong, Dubai PropTech, PropTech Japan, Malaysia PropTech Associations, Holland Contact and PropTech. Di sana juga PropTechnya properti teknologi, satu konstruksi teknologi, Pak. Iya. Karena memang beda develop sama satu lagi yang dari Sydney. Kita sih kemarin sih pengen bikin semacam PropTech Summit yang berbasiskan ide ibu kota baru. Jadi semua yang namanya smart city, IoT, drone segala macam itu kita tuangkan dalam suatu pameran. Nanti kita akan minta Menteri Bappenas yang buka agar kita bisa melihat loh mana yang sebenarnya paling tepat untuk IKN. Karena ini kan ibu kota baru kan is once in a lifetime. Kita nggak mungkin bikin 2 kali, cuma sekali seumur hidup. Dan for the last 30 years, ibu kota negara. 30 tahun terakhir kan cuma kita yang berani expose ide itu kan, ya kan. Walaupun sebenarnya dari zaman Bung Karno sudah ada. Gitu. Nah itu yang kita tunggu, Abang Dah. Jadi saya pikir ini masih, tapi yang namanya webinar, yang namanya brainstorming tentang ide-ide kita sudah sering lakukan tiap bulan dengan teman-teman dari luar negeri. Nah, seperti apa nih kalau misalnya udah di launch dengan kaitan seluruh negara tadi, PropTech ini akan jadi seperti apa? Tentunya itu kan akan membawa beberapa implikasi. Ada yang namanya transfer of teknologi, ada yang namanya informasi, ada experiences, the best knowledge. Terus yang paling penting adalah kita punya incubator, kita punya startup, itu bisa dapat fund dari para investor itu. PropTech itu? Iya, kan seperti Abang bikin, kan ini kan pasarnya besar nih, orang di pasar besar. Kalau memang aplikasinya ataupun startupnya bagus kan, mereka akan biayain, Pak. Gitu. Dana don banyak sekali yang menunggu itu. Karena mereka kadang-kadang punya ide, punya dana, tapi nggak ada tempat mainnya, playgroundnya nggak ada karena terlalu kecil penduduknya. Ada contoh sukses PropTech di luar negeri yang udah jalan? Oh banyak sekali. Termasuk juga ke WeWork kemarin kan itu yang PropTech kan, ya kan, walaupun sekarang agak ini, tapi kan itu boleh yang termasuk yang berhasil. Banyak sekali. Tadi nyinggung IKN. Nah, saya kemarin sempat dapat info, katanya Pak Rusmin juga diminta untuk bantu, terutama Ray ya, Ray untuk bantu support Pak Suharso ya di Bappenas untuk mendorong. Benar Pak, benar. Ibu kota negara. Ya, saya baru pulang kemarin kan kami dipanggil ke Bali oleh Pak Menteri Bappenas, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama ketua umum saya. Ray dipanggil lah, bukan saya dipanggil. Leadershipnya dipanggil untuk memberikan pandangan terhadap fenomena rencana ibu kota baru ini. Atas ketua umum, nama ketua umum saya sampaikan bahwa para prinsipnya ketua umum menyampaikan bahwa Ray akan mendukung habis. Karena ini program pemerintah yang memang kami merasa sudah saatnya sudah harus pindah. Sebenarnya yang diminta Pak Suharso ya, dan hal ini Menteri Bappenas ya, ke Ray itu seperti apa Pak Rusmin? Ya dukungan action untuk langsung mulai begitu jalan. Pemerintah bilang prit udah jalan, kita langsung bangun Pak. Karena master plan-nya sudah siap, tahapan perencanaan sudah siap, master plan udah ada. Nah nanti akan dibentuk pokja bersama yang akan menyusun action plan-nya seperti apa biar bisa segera. Karena ini kan master plan itu kan on paper, ya planning on paper, dan actionnya kan butuh kita Pak. Bagaimana memindahkan kertas ini kepada ditanam supaya dibangun Pak, gitu. Karena anggota Ray kita sudah banyak yang berhasil membangun kota-kota baru kan Pak. Di Jabodetabek kan kita punya 35 kota-kota baru yang dibangun oleh jadi konsep 2000 sampai kepada 10.000 hektar. Konsep kota barunya yang Ray bisa masuk, bukan untuk kantor-kantor pemerintahan, bukan. Itu semua PUPR. Perumahan mungkin. Perumahan ASN mungkin akan dilibatkan Pak. Tapi skemanya mungkin skema khusus Pak, gitu loh. Itu permintaan Menteri Bappenas ya. Karena terus terang negara nggak punya uang, nggak cukup uang lah. Ray sanggup ya? Saya pikir sanggup. Udah punya pengalaman juga. Kita optimis karena kami melihatnya bahwa ini program pemerintah Jokowi yang sangat bagus sekali, bisa menjadi legacy yang akan diteruskan sukses dan diteruskan oleh anak cucu, sehingga kita tidak harus lagi takut bahwa ibu kota ini tenggelam. Yang harus kita support
Karena kan semua kan beberapa pihak ragu. Justru kita harus hadir sebagai icebreaker, sebagai pioner untuk mulai. Nah, kami yakin, Hakul yakin kalau kami mulai, maka yang lain akan ikut. Karena ini soal persepsi. Ini soal persepsi kan. Kalau semuanya sudah mulai melihatnya sebagai positif, maka yang lain ikut akan terbentuklah public opinion yang optimis kan gitu Pak. Targetnya kapan mulai? Kita kan menunggu presiden. Katanya launching bulan. Kabarnya groundbreaking ya? Kabarnya groundbreaking bulan Agustus. Sampai menunggu undang-undang IKN disahkan. Nah, kalau Ray masuk, apa yang pertama kali dilakukan? Tentunya kita akan menurut pengalaman saya, kita harus bangun kota itu mulai dari industri, Pak. Karena industri yang berbasiskan sumber daya alam lokal, Pak. Lihat bahan bakunya ada apa. Toh kan Balikpapan itu kan bukan hutan, Pak. Itu kan sudah kota sejak puluhan tahun yang lalu kan, Pak. Itu kan kota minyak, kota batu bara, kota tambang. Yang bule-bule pun suka di situ kan, ya kan? Kota yang sudah ada, semua sudah ada airport, ada seaport. Itu tinggal kita manfaatkan, Pak. Bisa ekspor langsung ke sana, keluar kan, Pak. Jadi kita cari identifikasi bahan baku apa yang ada, kita bisa bawakan kawasan industri yang ada. Dengan industri orang bisa kerja, penduduk yang bisa kerja. Kalau kurang kita bikin transmigrasi lagi dari ini, atau orang setempat dari samping-samping Kalbar, Kalteng, Kalsel yang datang. Nah, habis itu kan punya penghasilan, berarti kan butuh rumah, Pak. Nah, ya, begitu dia butuh rumah, berarti grow lagi. Ada 176 industri yang akan digerakkan lagi kan, Pak. Karena properti ini kan efeknya luar biasa, Pak. Nah, begitulah. Baru nanti bangun yang komersilnya, mallnya, ya kan, itu bernyusul nanti, Pak, hotelnya. Karena kan sekarang mall sudah ada juga di sana. Di Balikpapan, di kawasan, bukan di kawasan itu ya? Tapi kan nggak begitu jauh, Pak. Kalau tempatnya sudah jadi. Ya, jadi pertama Ray masuk tuh industri ya? Iya, kalau saya lain seperti itu. Ray udah punya konsep untuk masuk? Kita sebenarnya sudah beberapa kali rapat dengan Pak Arso, dan kita sudah menyampaikan pre-konsep kita. Tapi belum matang, belum bisa kami matangkan karena masih menunggu dari pemerintah. Jadi kalau dari master plan pemerintah sudah keluar seperti apa, kita akan menyesuaikan, menyusun suatu perencanaan yang bisa realisasi, applicable. Nah, saya dengar juga Pak Rusmin yang diminta untuk mencari partner dari luar Indonesia seperti apa nih konsepnya? Itu kan kalau dari sisi pesawat asing itu kan ada beberapa pandangan. Ada yang pengen nitip uangnya saja. Itu punya proses saya dana dia, ya kan? 20 tahun balik, 10 tahun balik, ya kan? Ada investor yang pengembang yang memang actively mau terlibat. Ikut terlibat. Nanti mungkin bisa JO dengan JV dengan Ray, Pak. Pak. Ada yang mau nitip teknologi yang saja, ya kan? Jadi macam-macam. Jadi ini kan bayangkan ini sebagai playground, showcase yang mereka ini kadang-kadang bagi mereka ini sudah soal gengsi negara nih, Pak. Jepang bersaing dengan Korea, dengan China, dengan Eropa, dengan Amerika. Saya pikir ini menarik, dan ini menarik. Kita ibarat perawat yang cakep yang dipinang oleh banyak orang, Pak. Ya kan? Karena isu bagi saya 2 tahun terakhir ini kan keliling 3 tahun terakhir, sejak Pak Jokowi launch yang nama ide ibu kota baru, saya selalu ditanya sama ini di setiap forum. Saya habis bicara, saya turun. Bagaimana ibu kota barumu? Itu yang ditanya, Pak. Bagi mereka ini seksi sekali, gitu loh. Apalagi bagi negara-negara seperti Malaysia, Singapura. Karena mereka berharap, Sabah dan Sarawak itu berharap ini grow, Pak. Ini jadi. Agar mereka ikut ini terimbas, Pak. Ya kan? Karena kawasan ini akan mendorong yang namanya ekonomi regional hub yang baru, di mana kawasan-kawasan ini, Kaltim dan sekitarnya yang ada di Indonesia, tambah Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam itu bisa kembang sama-sama sebagai satu regional yang baru di ASEAN. Pusat pertumbuhan ekonomi baru di ASEAN, Pak. Gitu loh. Tadi beberapa negara yang disebutkan tadi yang memang kelihatannya memang menarik untuk bisa ikut, itu dari mana aja? Yang jelas tuh ya, misalnya saya sudah beberapa kali telepon teman-teman Hong Kong dari tahun lalu, kalau ada nanti kan kami ikut ya, gitu ya. Dan memang tujuannya ke IKN? Iya. Dan Amerika juga, tapi mereka lebih kepada fund-nya, ya kan, uangnya. Kan di sana kan banyak uang nganggur, Pak. Ya kan, Malaysia juga, terutama teman-teman dari Sarawak, Pak, ya kan, yang pengen kembang sana. Itu kan soal berbatasan, ya kan, gitu. Saya kemarin
ketemu sama teman konsultan investasi. Jadi investasi Indonesia ke Jepang, Jepang ke Indonesia. Dia beberapa juga ngajak investor Jepang. Dia malah juga mau masuk ke, sekarang udah banyak Jepang yang kerjasama dengan developer kita ya, Daiwa segala macam. Kemarin malah mau masuk juga dengan sistem mekanisme KPBU. Mau masuk ke rumah subsidi. Ya kan? Artinya potensi IKN justru lebih besar lagi dari Jadi kan, ini istilahnya ini akan menjadi playground yang baru di mana para para negara sahabat itu bisa menuangkan semua ide-ide dan ini dan sumber-sumber yang ada, resources yang ada gitu loh. Ini menarik. Karena kan Jakarta kan sudah mepet ya, udah mau mana lagi gitu Pak. Ya Pak, ya. Gitu loh. Ya. Kerjasamanya pasti dengan Ray nanti ya? Iya. Jadi diharapkan begitu biar fair. Tentunya semua juga comply dengan peraturan dan undang-undang berlaku. Jadi tidak ada KKN di sini. Iya. Nah pasti tetap akan ada beauty contest Pak. Oke. Karena pengembang yang besar kan semua ada di Ray Pak. Itu kan bisa dihitung. Gitu. Iya. Target berapa negara kira-kira Pak Rusmin? Ini karena tugasnya benar dari luar negeri. Saya bilang sama Pak Menteri Pak Ketum tuh nggak lebih dari 5-6 negara udah selesai diurusan Pak. Dan itu nggak jauh-jauh. Udah di kita semua itu Pak. Oh, udah ada listnya nih. Dan saya sudah pernah bikin mappingnya. Saya sudah bikin. Berarti dengan tidak hanya dengan VFC tapi non VFC juga banyak Pak. Oke. Jadi dengan master. Karena hampir semua saya selama keliling kan hampir semua negara-negara yang ray-nya negara tersebut teman-teman kita Pak. Betul. Nah ini salah satu manfaat VFC ya. Iya. Enggak. Justru saya yang ngajak mereka jadi anggota VFC Pak. Jadi ada Korea, ada Jepang, ada Hong Kong itu kan memang masing-masing mereka punya ray-nya Pak. Iya. Nah itu aja dekati Pak saya pikir Pak. Ya kan nanti kita bikin bisnis model kerjasama yang benar-benar secara psikologis mereka merasa aman. Itu aja Pak. Gitu aja. Artinya kalau bisa lebih cepat ya IKN ini juga lebih cepat juga. Iya, lebih cepat bagus menurut saya. Iya, karena infrastruktur segala macam udah mulai disiapkan ya. Betul. Iya, Pak Rusmin mungkin ini terakhir, apa harapan Pak Rusmin pertama dengan pengembangan ibu kota negara, terus dengan perkembangan industri properti di Iya. Saya pikir kemarin juga kita bikin business matching nih ya. Iya. Sekarang ini kolaborasi nih Pak Rusmin antara pengembang dengan material industri, mungkin dengan bank juga. Silakan Pak. Saya pikir kata kuncinya tadi sudah tadi Abang sampaikan itu soal koordinasi dan kolaborasi dan soal optimisme ini, ya kan? Kalau udah cuaca begini kan kita harus benar-benar kompak, bersinergi, bagaimana supaya industri ini bisa tetap survive. Jangan untung banyak-banyak, boleh untung lah. Yang penting sekarang karyawan bisa gaji dulu Pak. Itu sekarang prinsipnya Ray. Jadi yang penting ini bisa grow dulu. Stabil, karena kalau semua yang namanya kampung tengah kata orang Medan sudah aman, maka nggak akan ribut Pak. Jadi kalau sini sudah go, kita jaga sampai pandemi selesai. Intinya adalah kita nunggu vaksin. Kalau vaksin pemerintah itu cepat bisa sampai bulan depan bisa sampai 70 juta, saya pikir ini kita coba bisa balik normal Pak. Ya, optimisme yang harus dibangun Pak dan kolaborasi. Itu kata kuncinya Pak. Nah, kalau IKN seperti apa nih? IKN kami justru memberikan support yang penuh kepada pemerintah dan Pak Presiden bahwa jangan mundur Pak. Artinya kita support. Orang asing itu akan masuk kalau kita sudah mulai dengan kalau Ray sudah mulai bangun, asing akan masuk Pak. Karena kan ini kan sekarang tunggu-tungguan. Mereka sudah datang juga susah pandemi kan Pak. Mereka sudah bangun takut ya Pak. Ya kan? Tapi kalau kita tabrak duluan, itu beda Pak. Udah bangun kan ya. Loh, kami kok nggak diajak ya kan? Ya kan gitu loh Pak. Oke, Pak Rusmin, sebenarnya masih banyak yang pertanyaan-pertanyaan. Nanti kan ada episode yang lain. Ini kena harus kembali next episode kita bicara PropTech deh. Saya pikir ini sesuatu yang sangat menarik. Nanti kita explore lagi PropTech. Di dunia seperti apa? Juga perlu kita sosialisasikan lebih jauh. Nanti mungkin ada kegiatan. Memang banyak yang ada beberapa pihak yang memang salah ya, oposisi, oponen yang optimis. Itu dinamika. Tapi saya mau kasih tahu bahwa IKN itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya Pak. Baik buat negara ataupun buat masyarakat. Ya bayangkan Pak, sentra ekonomi baru bagi nasional dan internasional Pak. Ya kan? Gitu loh. Ray optimis ya? Optimis Pak. Oke. Terima kasih Pak Rusmin, luar biasa ya teman-teman. Demikian kita interview kita dengan Pak Rusmin Lawin. Jangan lupa nanti kita ada wording lagi nih. Iya. Silakan kalau memang masih bisa dieksplor nanti kita akan ketemu lagi. Domo arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Terima kasih teman-teman. Artinya Om Swastiastu. Iya.
Terima kasih.